I have to change the topic this month. Nanti aja saya ke Bogor sore, saya akan khotbah living selflessly. Tapi saya nyambung apa yang dikatakan Pak Arifin tadi sama kecilnya. Bayangkan saya 20 tahun yang lalu seperti dia, kurus kering. Tapi sekarang terjadi pelebaran ke kanan ke kiri dan bertambah luas wilayahnya. Tadi Pak Arifin bilang waktu Daud menari-nari ketika orang Israel mengangkut tabut perjanjian. Dari Kiryat Yearim dibawa ke Bukit Sion. Daud menari-nari sekuat tenaga. Betul gak? Dia melepaskan jubah rajanya, dia melepaskan gengsinya. Sampai Pak Arifin tadi bilang di pembukaan, makanya jangan terlambat, saudara kehilangan banyak hal. Kalau saudara datang ke pernikahan orang Chinese yang makan meja tuh, ya itu udah makanan pertama, makanan kedua, makanan ketiga, makanan kelima. Anda sudah sampai makanan kelima baru datang tadi. Yang keempat kelewatan. Jangan biasa terlambat. Nah, saudara dia menari sekuat tenaga. Dan Pak Arifin kata tadi itu haleluya. Memuji Tuhan sampai orang lain menganggap itu gila. Halo, saudaraku, kadang-kala kita ada rasa gengsinya. Ya, bahwa gak seperti itu juga. No. Akibat orang melakukan sesuatu membuang rasa gengsinya. Dan dia membuang rasa malunya hanya menyenangkan raja dan segala raja. Saudara tahu dalam 2 Samuel pasal 6 kalau saudara selesaikan itu. Di sana dikatakan Daud itu akhirnya memberi makan rakyatnya triple portion. 3 porsi kenyang semuanya. Waduh saudaraku, saya percaya saudaraku. Kita pasti akan jadi berkat kalau kita mau sungguh-sungguh melakukan yang terbaik bagi raja kita. Tolong ditayangkan. So we have to redefine what is worship. Kita harus meredefinisikan kembali. Apa itu penyembahan sebetulnya? Orang berpikir penyembahan itu ya kayak tadi itu kebaktian, kita nyanyi, angkat tangan, lalu kita nari-nari, lalu kita sujud, bertelut atau apa. Ya itu juga disebut penyembahan. Tapi itu bagian kecil daripada penyembahan yang seharusnya. Sekarang sebelum saudara lebih jauh, sekarang tolong shifting over handle. Oke, kita sedikit kecewa tadi Pastor Ryan tidak bisa datang. Sekarang saudaraku arahkan pandangan saudara kepada Kristus. Dan tentunya kepada hamba Tuhan yang kecil mungil ini. Oke, sekarang saya ajak begini. Saudara ngerti the whole story about my message today is. Bayangkan saudara sedang melihat bangunan ini. Oke, kita ada di bangunan Raja Wali Place di Setiabudi Kuningan Jakarta. Dan bangunan ini harus dibangun dari fondasi. Setuju enggak? Setuju ya? Tanpa fondasi tadi nari-nari kita beresiko loh. Ya, ambruk. Next slide. Bayangkan sekarang, saudaraku, kalau penyembahan itu sebetulnya dimulai dari sebuah apa yang disebut dengan fondasi. Ya, tapi sebelum jauh ada tulisan di belakang saya ini, drawing near to God is a special invitation. Ya, mendekat kepada Tuhan itu undangan khusus loh saudara, spesial. Saya terima undangan dari Presiden Republik Indonesia yang ke-7 yang lalu. Bapak Jokowi. Undangannya sederhana. Menghadiri upacara bendera 17 Agustus di Istana Merdeka. Waktu saya terima itu saudaraku. Saya senangnya Presiden Republik mengundang pendeta kecil mungil ini. Saya datang ke sana bersama Pak Timotius Arifin. Ya, lewati proses pemeriksaan yang ketat, maklumlah istana. Dan saudaraku, akhirnya saya sampai di sana. Dan saya ambil HP saya langsung selfie. Pak Jokowi jauh di sana. Saya di sini saudaraku. Tapi bangganya saya diundang Presiden Republik Indonesia. Tahukah saudara, Tuhan itu lewat Yakobus 4 ayat ke-8. Next slide. Mengundang draw near to God and He will draw near to you. Mendekat kepada Tuhan, Dia akan mendekat kepadamu. Ini undangan Tuhan buat setiap kita. Saudara, saya diundang waktu itu pagi hari, itu jam 8 ya upacaranya. Jam 7 saya sudah datang. Saudara nangkap maksudnya ya? Saya diundang jam 8.
mulai upacara. Jam 7 saya sudah ada di lokasi dengan Pak Arifin. Kenapa? Saya harus berikan penghormatan kepada presiden. Tapi anehnya ada banyak orang diundang oleh raja di atas segala raja. Pak Jokowi di suatu hari bisa meninggal dunia. Tokoh-tokoh keyakinan yang lain pada meninggal. Tapi ada satu tokoh yang tidak pernah bisa meninggal. Pernah mati, tapi dia bangkit dari kematian. Dialah namanya Yesus Kristus. Cu Yesus Ti. Amin. Cu Yesus Ti. Tuhan Yesus tetap nomor 1. Di seluruh dunia dia tetap nomor 1. Dia ngundang saudara. Respon kita kemana? Gimana? Ke gereja. Ayo cepetan kita terlambat. Masih puji-pujian. Ayo cepetan ini. Sudahlah. Yang penting ketemu Tuhan. Begitu sampai di gereja, pendeta angkat kedua tangan. Pulanglah. Dan bawalah berkat Tuhan turun ke atasmu. Itu pun masih ngomong gini. Puji Tuhan masih dapat doa berkat. Itu Oma Irama bilang terlalu. If you say you love God, please show to us. Orang cinta itu. Nancy Limantono, pacar terakhir saya dan pacar selamanya. Yang saya nikahi sekarang hampir 33 tahun. Saya janji ke rumahnya jam 7 malam. Dia tinggal di Kini Balu 75 kota Surabaya. Saya tinggal di Pucang Anom. Dan ketika jam 5 perjalanan ke sana cukup setengah jam. Tapi jam 5 saya sudah mandi. Saya keramas. Saya pakai parfum yang kemampuan saya waktu itu one man show. Gede gini. Dan saya semprot dari badan saya sampai ke ujung kaki. Kekuatannya luar biasa. Tapi bertahan 10 menit saja. Baunya. Dan mari saya bersaksi saudara. Sebelum pukul 7 malam. Saya ada depan pagar rumahnya. Saya gak mau tunjukkan bahwa saya suka terlambat. Karena saya buktikan saya cinta dia. Ada undangan loh. Mendekat sama Tuhan. And he will draw near to you. Aduh. So. Mulai minggu depan ya. Kasih tahu kiri kanan. Jangan sengaja terlambat. Gak enak ini udah gantiin pendeta dari Amerika kok. Khotbahnya nyinggung. Enggak. Saudara pikirkan dengan logika berpikir saudara. Oh rumah saya jauh. Atur waktumu. Ini orang-orang Bogor bisa datang. Bogor aja bisa datang. Tolong jangan lihat saya dengan mata seperti itu. Next slide lagi. So kita mulai dengan fondasi. Katakan dengan saya fondasi. Jadi begini. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-2. Ayat yang ke-15. Tolong Santos sajikan karena tidak ada di situ. Ini fondasi ya. Supaya saudara kalau memuji Tuhan itu sudah ada gambaran. Fondasi itu seperti ini. Kejadian 22 ayat yang ke-15. Santo. Ya, petugas multimedia kita ini namanya Santo. Ya, tapi bukan Santorini atau Santo Petrus atau Santo saja. Kita baca ayat 1 ayat ini ya. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, ini Eden itu artinya the place of the presence of God, the spot of His presence. Tempat hadirat Tuhan atau titik hadirat Tuhan. Jadi Adam ditempatkan di situ. Lalu dapat tugas pertama begini. Usahakan. Kerja. Dengar. Bahasa Ibrani pakai kata di sini adalah abad. Turunannya adalah avodah. Bahasa Arabnya ibadah. Bahasa Indonesianya ibadah. So, maksudnya apa nih Pak? Begini. Pekerjaanmu merupakan wujud penyembahanmu. Saya ulangi ya. Pekerjaan kita merupakan pelayanan keimamatan bagi Tuhan. Dan kata lain, pekerjaan kita
merupakan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Tidak ada nyanyinya, tidak ada bahasa rohnya, tidak ada musiknya. Makanya saya beritahu saudara, kalau orang tanya sama saya, definisi penyembahan itu apa? Tolong saya sajikan. Kolose 3:23 itu jawaban saya. Apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. That's worship. Kenapa saya harus katakan ini? Sebab banyak orang melupakan bangunan, dasar bangunan, fondasi. Banyak orang di gereja dia memuji Tuhan. Dia berkata haleluya. Begitu keluar gereja, dalam bisnisnya, rumah tangga, halilupa bahkan halilintar. Kenapa banyak anak-anak muda generasi Z gak suka ke gereja sekarang? 2 penelitian saya sadur. Pertama, George Barna dari Barna Institute di Amerika. Kedua, Bilangan Research Center BRC Indonesia. 2 penyebab utama kenapa anak muda generasi Z malas ke gereja lagi. Maaf ya saya harus sebutkan, ini penelitian ilmiah, jadi ini kenyataan. Pertama, mereka mendapatkan anak-anak mudanya, orang-orang di gereja apa? Suka menghakimi, judgmental spirit. Nanti kalau anak muda datang ke gereja pakai anting-anting, dilihat dari atas kepala sampai ke kaki. Makhluk dari luar angkasa mana ini? Kalau ada anak muda pakai celana jeans yang bolong-bolong, dibilang anak kere, miskin ini. Memang lain zaman saya dulu, kalau pakai jeans lubang-lubang, dibilang anaknya orang miskin. Sekarang malah sengaja dilobangin. Itu David anak saya. Fit, kamu sini sebentar, Fit. Kamu sini sebentar. David anak saya ini, dia sengaja terbang dari Surabaya, dia ada pekerjaan di Surabaya. Tolong kamu naik dulu. Saya suruh terjemahkan Ryan Pina seharusnya. Tadi pagi saya omeli dia. Fit, mau menerjemahkan kok pakai jeans bolong-bolong. Judgmental spirit. Tanpa sadar saya mengkritik anak saya nih. Bolongnya piro, 1, 2, 3, banyak. Saudara, akhirnya mereka tidak mau ke gereja. Penyebab kedua, I'm sorry to say like this. Mereka bilang orang gereja suka munafik. Muknafik singkatan dari muka nabi, pikiran kotor. Munafik. Pak, banyak orang gereja drama Pak. Aduh, saya juga nonton sih drama. Tadi malam drakor ya. Sebelum tidur sama istri saya nonton drakor berdua. Jangan tanya soal Kim So Hyun saya tahu. Song Hye Kyo saya tahu. Dan beberapa top-top lainnya saya tahu. Saya tahu apa itu ketika Kim So Hyun main Moon Embracing the Sun. Dia memerankan sebagai Raja Joseon. Beberapa bulan kemudian saya temukan dia bermain menjadi mata-mata Korea Utara untuk Korea Selatan. Lalu terakhir saya nonton dia tahun lalu ya. Queen of Tears. Menantu konglomerat. Orang yang sama peran berbeda-beda. Silakan kalau itu drama Korea. Tapi berapa banyak orang Kristen, orang yang sama tapi hidupnya beda dengan gereja, beda di kantor, beda di keluarga. Mari saya beritahu saudara, itu yang anak muda bilang munafik. Bahasa Inggrisnya, bahasa Yunaninya munafik itu adalah hipokritos. Bahasa Inggrisnya hypocrite. Bahasa Indonesianya hipokrit. Ini lagu yang cocok saudaraku. Sebutnya itu sama dengan apa? Topeng. Lagu ini kita nyanyikan sama-sama. Siap. Buka dulu topengmu. Buka dulu topengmu. Biar ku lihat wajahmu. Biar ku lihat wajahmu. Semua tangan kanan ke atas, gerakan saya. Bukan sulap sebarang sulap, bukan sihir sebarang sihir. Sudah? Pegang pipi bagian kiri bawah. Tarik keras-keras semua topeng kita. Gerak! Buang jauh-jauh ke sana. Kasih tahu sebelahmu, inilah saya apa adanya. Saudara, ingat ya, simple. Jadi fondasinya gedung ini,
fondasi dari sebuah yang disebut worship, penyembahan. Itu apapun yang kamu lakukan dengan segenap hati seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu penyembahan. Udah. Oke, kalau kamu tidak hidupi fondasi ini, anak muda bilang munafik. Oke, setuju ya? Oke, setelah fondasi kita naik ke atas sekarang. Apanya? Tiang-tiangnya dan dinding-dindingnya. Kalau tidak ada tiang, bahaya juga bangunan ini. Amin. Maka saudaraku dikasih Tuhan, ini yang penting. Untuk menggambarkan tiang-tiang dan dinding bahkan atap dari gedung ini, maka kita akan kembali kepada dalam dunia ilmu teologi namanya the law of first mention. Hukum pertama disebutkan. Next slide. Kapan satu kata di dalam Alkitab pertama kali muncul di Alkitab, sarjana-sarjana teologi itu menyebutnya the law of first mention. Hukum pertama kali disebutkan supaya mereka memperhatikan kata tersebut. Jangan sampai nanti dalam penggunaan selanjutnya terjadi distorsi, terjadi deviasi, tidak seperti maksud awal kata itu pertama muncul. Ya, sekarang pertanyaan begini. Kapan pertama kali muncul kata penyembahan? Worship. Mari kita lihat. Kalau yang tadi avodah itu ibadahnya. Dari fondasinya. Seluruh aktivitas kita. Ibu-ibu masak di rumah motong apa? Bawang putih, bawang goreng. Terus saya berkata, aku lakukan ini dengan sehati Tuhan. Itu penyembahan. Kamu tidak nyanyi apa-apa. Bapak-bapak kerja di kantor dan bosmu tidak ada tapi kamu melakukan dengan baik tugasmu. Coba ada banyak orang bos yang tidak ada, santai dulu. Begitu bos ada, bos datang. Tidak ada yang diketik, komputernya mati. Bosnya di depan sana tidak lihat. Itu bukan penyembahan saudara. Jadi penyembahan itu totalitas. Totalitas kehidupan. Saya tidak mendengar kata amin. Amin memang di jemaat tidak ada yang namanya amin ya. Yang di Rock Pondok Indah itu yang ada itu. Oh Pak Amir itu ya, bukan amin ya. Oke, ini yang muncul kata pertama. Next slide. Nah kita baca ya 1, 2, 3. Kejadian 22 ayat 5. Abraham berkata kepada kedua orang muda yang bersamanya. Tinggallah di sini dengan keledai, bukan kedelai. Aku dan anak ini akan pergi ke sana untuk beribadah dan akan kembali lagi kepadamu. Kata beribadah ini bahasa Inggrisnya worship. Inilah the law of first mention. Pertama kali kata penyembahan worship itu muncul di sini. Nah, saya akan tunjukkan supaya saudara paham artinya apa di sini. Dalam bahasa Ibrani yang dipakai kata di sini adalah sakah, not sakau. Bedakan antara sakau dan sakah. Ada beberapa teman-teman di sini yang sempat bermalam, ya bermalam bertahun-tahun di Cipinang, ya. Aku tadi nggak mau sebut, tapi kamu yang menyebut sendiri loh ya, ngaku aja ya. Ada beberapa saudara-saudara di sini yang dulunya nginepnya tahunan saudaraku ya, sampai 7 tahun di Cipinang, karena berhubungan dengan apa yang sakok nih. Bukan buka dulu toh. Oke. Saka. Saka itu begini yang pertama. Saka itu ekspresi sujud bertelut. Sampai mukanya menyentuh tanah. Jarang gereja menggunakan. Saudara sepupu kita kalau sembahyang begitu. Tapi pertanyaan mendasar begini. Pak Roni, kapan saya jumpai Abraham di sini? Sujud bertelut mukanya sampai ke tanah. Tidak ada di sini kan. Saya jelaskan. Abraham tidak melakukan tindakan fisik ini. Tapi mari kita lihat sebelumnya. Sampai akhirnya Alkitab mengatakan bahwa itu disamakan dengan Saka. Abraham tunggu punya anak nih. Sudah opung, akung, opah. So tua dia. Mungkin jalannya sudah gemeter gini. Istrinya sudah lama menopause.
Sampai istrinya bilang, saya udah kering. Layu. Apa yang terjadi saudaraku? Tuhan kasih dia anak perjanjian. Siapa namanya? Ishak. Anak perjanjian namanya siapa? Bukannya satunya loh ya. Ishak, itu jelas. Udah nih, nungguin anak lama loh. Saya dengan istri saya, kita baru punya cucu. Sekarang sih sudah 2, hampir 3. Waktu baru punya cucu, setahun berapa kali? Ketiga kali kami ke Amerika. Hanya karena mau ketemu cucu. Abraham ini puluhan tahun pengen punya anak, gak punya anak. Ketika punya anak saudaraku, anak perjanjian ini, Tuhan bilang sama dia malam-malam, persembahkan dia jadi korban. Saya percaya saudaraku, itu suatu keadaan di mana dia harus apa yang disebut dengan berkorban. Dan apa yang dilakukan Abraham? Gak pakai babi bu pak. Gak pakai bertanya gini, suara kak engkau, suaramu kah? Gak pakai tanda. Gideon masih minta tanda. Dia gak pakai minta tanda. Dia berkata, yes Lord, I will do it. Pagi-pagi dia bawa anaknya. Tidak dijelaskan, dia tidak ngomong sama istrinya. Mungkin kalau ngomong sama istrinya bisa ribut, saudaraku ya. Jadi memang ada beberapa hal yang gak perlu diceritakan sama istri, khususnya mengorbankan anak supaya ibu tenang. Supaya ibu tenang. Karena saya pernah ngomong gini, istri saya protes. Ya gak bisa gitu dong sayang. Bisa disampaikan dong. Nah ini khusus mengorbankan anak. Oke sayang. Dia baru datang melayani dari Rock Pondok Indah. Oke ya. Lalu kemudian sudah bisa bayangkan ini. Lama nunggu anak. Bawa anak ini. 2 bujangnya ngikutin. Udah bawa kayu bakar nih. Udah bawa apinya nih. Terus dia pesan sama bujangnya. Udah stop ya sampai di sini. Aku dan anak ini mau ke gunung situ, Muria. Untuk mempersembahkan korban. Mau beribadah. Mau sembahyang kita ke sana. Kamu tungguin aja di sini. Nanti aku balik kok. Wih, imannya hebat ya. Kami nanti balik kok. Padahal dia tahu dia mau kurbankan anaknya. Ini loh sakahnya di sini. Waktu dia jalan, anaknya tanya, "Pak, mana kambing dombanya? Pak, mana apinya sudah ada, kayu ada." Bayangkan kalau bapak-bapak hatinya tersayat-sayat. Jadi sebetulnya sakah itu apa? Pertama, ketaatan Abraham. Kedua, pengorbanan. Dengar saudara, kamu berkata kamu penyembah, tapi gak ada ketaatan. Gak ada sikap hati yang berkorban, nonsense. Kita neto, no action, talk only. Tolong tetap sikap rileks sama saya. Jadi jangan seolah-olah saya mau menghakimi saudara. Saya cuma menyampaikan ini, betapa kita ini seringkali kuat dibicara tapi tanpa bukti. Abraham saudaraku, taat. Listen to me. The first element of worship is very important element is obedience. Ketaatan. Because worship without obedience is like a church without Christ. Sebab penyembahan tanpa ketaatan seperti gereja tanpa Kristus. Gereja tanpa Kristus berarti siapa itu? Gereja apa? Agamawi. Terus apa lagi? Lebih ekstrim. Gereja setan. Gereja Tuhan, balikannya gereja hantu. Oke. Worship without obedience is like a church without Christ. Apa yang harus kita minta sama Tuhan? Tuhan karuniakan saya hati yang taat. Ini penting. Sebab ini tiang-tiang kita ini dindingnya, ini atapnya. Kalau tidak ada ketaatan saudaraku, cuma fondasi. Rumah apa yang cuma fondasi itu bukan rumah. Kita perlu ada tiang dan dindingnya. Ada atapnya yang menaungi kita, ketaatan. Kedua, the second element is, ini loh. Berani apa yang disebut dengan sacrificial love. Harus ada kasih yang berkorban. Berani berkorban, Pak.
Kita ini masih dalam taraf memberi, Pak. Memberi aja kita hitung-hitungan kok. Memberi aja kadang-kadang kita suka flexing kok. Ya, judul kita kan bulan ini tanpa pamrih. Tapi ini meningkat dari memberi kepada berkorban. Sebab anaknya yang dipersembahkan. Mari saya beritahu. Tolong perhatikan ke depan. Abraham bukan cuma bicara mempersembahkan atau mengorbankan hartanya. Dengar saya, ini penting. Abraham mempersembahkan, mengorbankan masa depannya. Coba renungkan kata saya. Abraham bukan cuma kasih anaknya. Bicara harta terbaiknya dia. Milik berharganya di anaknya. Tapi Abraham sedang mengorbankan masa depannya. Kenapa? Karena keturunan perjanjian Ishak bicara masa depan. Makanya ketika saya sempat kerja di kantor akuntan publik di Surabaya. Saya kepingin jadi orang kaya. Karena keluarga saya miskin. Lalu suatu hari Tuhan datang kepada saya. Dia bilang gini, Roni, aku panggil kamu menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Tinggalkan pekerjaanmu. Tinggalkan cita-citamu. Tinggalkan semuanya. Aku mau kamu beri diri melayaniku full time. Nangislah aku. Sebab aku pengen jadi orang kaya, Bu. Aku pengen buka kantor akuntan publik sendiri. Aku ingin menolong keluargaku yang dalam keadaan kehidupan yang sederhana. Tapi Tuhan bilang serahkan semuanya. Saya cuma nangis. Saya tersungkur di karpet. Nangis. Tapi akhirnya saya bilang gini, Tuhan, ya sudah. Kalau memang itu maumu, aku serahkan semuanya. Jadi saya serahkan masa depan saya. Saya serahkan cita-cita saya. Gak jadi akuntan publik yang buka kantor sendiri. Pendeta. Zaman itu tahun 91, panggilan itu saya tahun 91. Beberapa belum lahir. Tahun 91 itu orang takut jadi pendeta. Gak seperti sekarang. Orang suka pingin jadi pendeta sekarang. Zaman itu pendeta pada miskin. Dipandang sebelah banyak orang. Tuhan suruh saya itu. Ketika saya nurut saudaraku. Saya belajar. Ini belum apa-apa sih. Saya serahkan. Sampai ada satu album dari terjemahan lagu dari Amerika. Ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Here I am. Here I am. Here I am. Saya tidak perlu datang ke saudara minta-minta roti. Saya tidak pernah telepon saya saudara untuk minta uang kan. Saya dipelihara oleh raja di atas segala raja. By the grace of God anak-anakku bisa lulus. Tiga-tiganya master di Amerika. Oh. Orang Manado bilang sudah jo. Kenapa ngana hitung-hitungan yang Tuhan? Ngapain? David Tirsa Tevi tidak pernah tanya sama saya. Waktu masih mereka tinggal di rumah. Papa besok makan apa? Tidak pernah. Karena mereka percaya papanya kasih makan anak-anaknya. Apalagi Bapak di sorga. Udah jangan takut saudaraku apa yang kamu makan. Jangan khawatir apa yang kamu minum. Jangan khawatir apa yang kamu pakai. Semua dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kesusahan sehari cukup sehari. Kesusahan esok punya kesusahannya sendiri.
Tidak semua dipanggil jadi pendeta loh ya. Tapi kamu harus punya ketaatan dan pengorbanan dalam hidupmu. Oke. So, statement yang berikutnya. Singing a spiritual song does not make you spiritual, my friend. Kamu boleh nyanyi lagu rohani apapun hebatnya, tapi tidak akan menjadikan kamu serta-merta jadi rohani. Kecuali kamu hidup dalam ketaatan dan hidup memberi diri untuk berani berkorban. Siapa panutan kita? Jesus Christ. Yesus junjungan kita. Dia tidak punya agenda pribadi. Jangan bosan kalau saya ngomong ini terus-terusan. Biarin. Udah saya mau ngomong ini. Pokok Pak Roni setiap kali khotbah ngomong ini biarin. Karena ini yang saya renungkan saudaraku sekian lama. Yesus tak pernah jatuh dalam dosa. Yesus tak pernah gagal. Yesus tak punya agenda pribadi. Bahkan agenda tersembunyi. Agendanya cuma satu. Kamu sudah tahu kuncinya. Kunci A. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Jadi saya ini belajar ya bersikap ya apa adanya gini ya. Saya ekspresikan dengan apa? Ya saya belajar taatlah pertama selain tentunya kepada Bapak di sorga. Harus itu mutlak. Tapi saya merefleksikan dengan Bapak rohani saya. Namanya Pendeta Timotius Arifin. Karena beliau yang membimbing saya dari awal. Dan saya waktu di Bali, saya full timer di Bali tadi dari Surabaya, saya tinggalkan Surabaya dan saya di Bali. Saya hanya sebagai, saya berpikir aku serahkan hidup saya, aku cukup pemimpin pujian. Sudah, that's it. Itu yang saya rindukan waktu itu. Pak Arifin bilang, Roni, saya utus kamu pergi ke Pulau Lombok. Merintis gereja di sana. Saya belum sekolah Alkitab waktu itu. Saya cuma lulusan akuntansi Erlangga Surabaya. Tidak punya pengalaman pengembalaan. Saya tidak tahu tuh pastoral counseling apa. Betul. Saya cuma bisa berkata, yes sir. Berangkatlah aku terbang ke Mataram, mulai dari 15 jemaat. Namanya Mbak pernah menggembalakan, masih bodoh Pak, banyak salah Pak. Aku dimarahin banyak orang, aku dituding-tuding sama orang. Saya dikamu-kamukan sama orang Mataram. Karena tidak cakap, masih belajar. Learning by doing. Aduh saya disuruh mandikan mayat. Saya tolak. Marahlah jemaat. Nah aku ya kan geli mandikan mayat. Tuntutan banyak, ini ada orang Mataram ngerti. Karena di gerejanya lamanya dia dulu gembalanya memandikan mayat. Lalu pindah ke gereja kami menuntut saya mandikan mayat. Saya bilang sudah ada tuh petugas-petugasnya, kita ada pelayanan kalau di Rokan Alpha Omega. Tetap gak mau minta saya. Lalu gak mau ke gereja lagi. Gara-gara gak mau dimandikan mayat keluarganya. Ngalami banyak saudaraku. Saya mau dipukuli 10 orang, istri saya tahu itu. Gara-gara ngurus izin gereja. Mau digebukin orang besar-besar. Saya tuh jangan bayangkan sekarang. Kecil 20 tahun yang lalu. Banyak. Udah ya. Dari 15 orang. By the grace of God. Tuhan kasih kita. Bahkan kita dihina. Hei bilang pendetamu. Kan Pulau Lombok disebut Pulau 1000 Masjid. Pulau 1000 Masjid loh. Jadi ngurus izin gereja itu tidak semudah itu. Ada orang yang sudah senior jadi Kristen. Udah bisnis pengusaha, salah satu pengusaha terkemuka di Mataram. Panggil saya. Roni ingat ya. Sudah tua dia. Saya om ini puluhan tahun di Mataram. Tidak ada gereja jemaatnya lebih dari 200. Lihat perkataan om. Saya tolak saudara. Saudara. Waktu kami urus izin gereja. Orang Kristen yang di luar ngomong gini. Bilang sama gembala lu. Tunggu ayam kentut. Maksudnya apa tunggu ayam kentut? Oh saya jadi ngerti karena saya dulu biologi. Saya belajar IPA kan dulu. Saya tidak pernah diajari guru saya bahwa ayam maka kentutlah ayam 3 kali. Pret, pret, pret. Maksudnya apa? Saya jadi ngerti. Gak mungkin dapat izin resmi dari pemerintah.
Tapi singkat cerita, to cut the story short. Kami berjuang. Pak Arifin telepon saya. Roni, ya Pak, pakai ilmu janda miskin yang tidak tahu malu sama hakim. Oh ya. Jadi tahu cerita janda miskin. Terus datang ke hakim terus tolonglah belalah aku. Tolong. Tiap hari tak datang ke kantor wali kota. Saya datang. Wali kotanya sampai dia tahu saya duduk di situ ya. Dia dari mobilnya keluar. Dia cuma lewat gini. Tiap hari saya didampingi kepala bank BCA waktu itu. Karena dia ketua pembangunan. Kayak Harun dan Hur. Joshua dan Musa dan Joshua. Itu pada kepala bank BCA di sana. Enggak digubris sama wali kotanya. Ya sudah. To cut the story short. Kami terima surat resmi dari wali kota yang tadi ngajukan tadi. Surat resmi. Izin lokasi IMB mendirikan gereja. Di mimbar saya langsung bacakan. Saya ngomong, jemaat dengerin. Kasih tahu orang-orang di luar. Ayamnya sudah kentut. Tadi bilang tunggu ayam kentut. Bangunan terjadi. Salah satu gedung terbesar, maaf, bukan mau flexing, tapi termewah. Karena Tuhan berkati luar biasa. Orang Jakarta nyumbang, orang Lampung, orang Surabaya, berkat datang dari berbagai kota. Jadilah gereja. Sudah bangun sekolah. Bangun misi, sekolah umum. Bangun apa lagi? Asrama diakonia. Jemaat yang tidak mampu kita buatkan rumah-rumah, ada 10 rumah. Hei, bukan rumah biasa kayak BTN. Catnya cat tembok mereka ICI. Mereka pakai gipsum. Gentengnya keramik berglasur. Jadi kita nggak mau kasih sembarangan sama orang yang katanya enggak mampu. Bangunin semua. Beberapa saudara yang pernah ke Lombok udah tahu itu. Udah selesai semuanya, kita punya klinik orang sakit, klinik akupuntur, klinik gigi, klinik umum. Lengkap semua fasilitas. Jemaat tiba-tiba berkembang luar biasa. 700 jiwa. Nggak usah tepuk tangan. Di saat semuanya kompleks gereja total 2,7 hektar. Satpam jaga 24 jam. Ganti. Saya tinggal, Tuhan berkati dengan satu rumah di belakang gereja persis. Itu pun bangunnya, jemaat pun pada nyumbang. Saya gentengnya, saya pasirnya, saya ini enak banget waktu itu. Ya, oke. Di Jakarta saya tidak perlu suruhkan ini kan, karena saya sudah sediakan apartemen sama pengusaha Surabaya. Oke. Saudaraku, tiba-tiba Pak Arifin panggil saya. Roni, waktumu sudah cukup di Mataram. Maksud Bapak? Saya utus kamu ke Kota Malang, tempat kelahiran kamu, dan mulailah pelayanan baru gereja kita di sana. Saudara, apa yang saya lakukan? Yes sir! Aku mau belajar Yesus taat kepada Bapaknya. Aku mau belajar taat sama Bapak rohaniku. Saya berangkat. Pindahlah kami. Tapi sudah siapin pemimpin. Sampai ada satu diaken gereja. Orang ini keturunan Tiongkok sana ya. Bahasa Indonesianya nggak bagus. Jadi doain saya waktu kita perpisahan di Mataram. Bapak, ini paling tua, diaken paling tua. Kita orang ucap syukur. Kita orang dapat kumpul sama-sama. Kita orang berdoa buat Pak Roni yang akan pindah ke Kota Malang. Kita doakan Pak Roni bersama istri-istrinya. Dia enggak bisa bahasa Indonesia baik. Maksudnya istri dan anak-anaknya. Dia salah menempatkannya. Orang yang sama ini satu kali dia datang sama-sama istrinya. Pak Roni, dia sedang cerita temannya. Temannya ini saudaraku enggak punya rasa malu. Suka gini. Dia lapor sama saya. Pak Roni tahu enggak dia orang itu kemaluannya besar. Apa pak? Oh tahu maksudnya orang itu enggak tahu rasa malu. Jadi kayak gitu bahasa Indonesia. Mesti secerna. Dia datang sekali. Pak dia orang memang suka pelan-pelin. Oh pelin-pelan. Sudah ya. Pindahlah kami sekeluarga Bapak Ibu ke Kota Malang.
Mulai dari 10 jiwa jemaat. Kami harus kontrak rumah bayar sendiri. Biasanya di Lombok kita punya rumah dan punya water heater. Di Malang udah kota dingin, kita enggak punya uang mau beli heater. Saya sama istri tidur di ranjang busa yang tipis gini loh. Matras. Kami enggak punya lemari pakaian. Istri saya menaruh pakaian di kertas koran Jawa Pos di lantai dan ditaruh pakaian kami di situ. David Tirsa protes. Pak, kita sudah enak di Mataram, kenapa kita ke sini, Pak? Masih kecil dia. Saya bilang, Fit, kalau Papa diutus Tuhan, artinya kamu juga diutus Tuhan. Lari lagi deh. Nggak segitu kali, udah langsung. Saya bilang sama David, Fit, Tirsa, Tevi masih kecil kan? Kita berdoa, Tuhan pasti sediakan. Nanti kamu lihat mujizat akan dinyatakan. Saya dari kecil membiasakan anak-anak melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar. Saya berharapnya bukan manusia, tapi Tuhan. 2 minggu kemudian, saya dapat telepon. Shalom, shalom. Ya, Pak, saya namanya ini. Saya yang punya usaha di Ambon. Terus kenapa? Saya ini disuruh Tuhan. Kenapa, Pak? Ada kebutuhan apa, Pak Roni? Saya disuruh Tuhan. Terus dia bilang, oh kalau ditanya begitu, ya kami baru pindah ke Malang. Kami belum punya perabotan. Puji Tuhan. Dia ngomong gitu. Rupanya ini yang Tuhan mau saya lakukan. Dia transfer ke rekening kami. Sudah tahu, ketika kami cek, langsung saya bilang, David, Tirsa, Tevi, keluar semua. Kenapa? Kita ke toko mebel. Beli perabotan lengkap saudaraku. Beli air panas, mesin panas. Tadinya sama istri saya, kita kalau mandi, kita berdua punya kebiasaan mandi bersama lo ya. Jadi saya siram-siraman, dingin. Istri saya di pojok, aduh sayang, dingin. Disitulah cinta bersemi terus. Semakin mekar di tengah udara dan air yang dingin. Romantis, drakor kali, gak drakor ini real, kenyataan. Sudah ya, dari 10 orang kita ngelayani anak-anak punkers, breakdancers yang saya kebaktian pakai dompet rantai. Karena anak-anak pelajar banyak di kota Malang. Perjamuan kudus pakai jeans, lalu kaos you can see. Gereja lain bilang sesat, sama kita pakai ibadah di tempat diskotik. Itu 2005 loh. Sebelum gereja-gereja yang lain tuh pakai tempat yang ada lampunya biar kita sudah lebih dulu. 2005. Oke. Jemaat singkat cerita berubah oleh kemurahan Tuhan menjadi 400 jiwa. 3,5 tahun. Pak Arifin panggil lagi. Roni, cukup waktumu di Malang. Sekarang pergi Jakarta. Bantu saya melayani di Jakarta. Here I am. Kalaupun hari ini nanti Pak Arif telepon misalnya. Cukup waktumu di Jakarta. Karena saya suka nyanyi lagu ini. Ke Jakarta aku kan ke Bali. Karena itu rock centernya Bali kan. Jadi kapanpun Pak Arifin suruh saya pergi kemana, saya akan berkata saya siap. Buat saya saudaraku, worship without obedience is like church without Christ. Sudah, sekarang terakhir. Saya tutup dengan ini. Oke, sekarang sudah ada gedungnya kan? Nah sekarang kan perlu ada isi dalamnya. Perlu ada LED-nya. Perlu ada speakernya. Perlu ada hordennya. Ya, perlu ada hiasan-hiasan seperti di rumah kita. Itu apanya saudara? Ini loh.
Itulah yang kita dibilang Alkitab. Hai segala bangsa bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Saudara waktu tepuk tangan, angkat tangan, saudara nari-nari apa semuanya. Itu dalam konteks seperti bangunan, itulah isi dalamnya. Itulah perabotannya, itulah kursi-kursinya. Makanya ekspresikan, saya heran ada orang memuji Tuhan kayak patung gini. Oh dia terbiasa rumah tanpa perabotan. Paham saudara ya? Nah sekarang sudah bawa bangunan ya. Sudah ada gambaran sekarang? Saya ulangi. Fondasinya tadi semua yang kamu lakukan itu harus jadi penyembahanmu. Pekerjaanmu apapun. Jadi tidak ada munafik lagi. Sama di gereja, sama di luar gereja. Itu penyembahan, itu fondasi. Tiangnya, dindingnya, atap semuanya itulah sakah. Saudara melakukan sikap ketaatan dan berani berkorban bagi Tuhan. Sekarang isi dalamnya, aksesorisnya. Itulah tepuk tangan, angkat tangan, saudara menari-nari dan sebagainya. Tapi sebuah bangunan, perabotan boleh mewah, bangunan boleh mewah. Tapi kalau tidak ada atmosfer cinta di situ. Ayo. Sebuah bangunan tidak ada atmosfer kehangatan rumah tangga di situ. Mau apa? Rumahmu boleh mewah tapi kamu suami istri tengkar terus. Kamu suka tinggal di rumah itu. Kamu akan berpikir segera menjualnya. Dan kamu kasih minum suamimu kopi campur cyanida. Selesai dia. You need the atmosphere of this building. Halo. Kok enggak, semuanya enggak respon gini sih. Jangan karena kecewa Ryan Pina enggak datang. Saudara butuh enggak atmosfer yang indah di sebuah rumah? Home sweet home, home bless home. Butuh enggak? Ini saya tunjukkan ini atmosfernya. Yesus mengajar, Yohanes 4 ayat 23-24. Barang siapa menyembah Bapa, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa itu roh. Saudara tahu? Kata menyembah di situ, Tuhan pakai kata proskuneo. Artinya mencium tangan. Seperti anjing mencium tangan tuannya. Siapa punya anjing? Siapa makan anjing? Orang Manado, orang Ambon jangan angkat tangan. Orang Batak. Saudara jangan cuma makan anjing. Belajar dari anjing. Kalau kita pulang ke rumah nanti anjingmu boleh tidur. Tapi waktu kamu datang dia bangun gak? Dia pasti bangun dah. Bos datang. Setelah itu dia gini. Hak, hak, hak. Gonggongannya beda dengan gonggongan kemaling. Hak, hak. Waktu saudara keluar dari mobil, saudara ulurkan tangan. Yang dia lakukan apa? Dicium tangan, dia jilat tangan saudara. Kalau saudara mau teruskan lagi. Saudara berlutut. Dia akan memeluk saudara. Anjing mengerti siapa tuannya. Anjing punya rasa kangen rindu sama tuannya. Itu atmosfernya Pak. Gedung ini kalau tidak ada atmosfer hadirat Tuhan mau apa kita? Kalau nggak ada atmosfer kerinduan kepada Tuhan, kangen sama Tuhan, penaklukan kepada kurios Tuhan kita. Rumahmu mau jadi apa sekalipun rumah mewah? Makanya kita butuh the atmosphere, God's presence yang kita butuhkan. Dan kalau itu terjadi, sebuah bangunan akan nampak cantik bukan cuma dari luar. Tapi waktu masuk ke dalam. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Kita
bangkit berdiri.